Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar, dimanapun juga berada. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para jamaah kita, dan kita sendiri juga sering bertanya, bagaimana sih caranya khusyuk dalam beribadah? Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu artinya khusyuk ya, mari kita evaluasi dulu. Apa sih yang kita maksudkan dengan khusyuk yang selama ini kita kerjakan? Yang selama ini kita anut, kira-kira seperti itu. Nah, kalau khusyuk yang dimaksudkan di sini adalah pusat konsentrasinya hanya kepada Allah, itu namanya khusyuk. Maka salat itu pun juga segala macam konsentrasi itu harus terpusat kepada Allah. Saya tanya jujur kepada diri kita semuanya. Pernah nggak Bapak Ibu khusyuk dalam salat? Dalam arti tidak ada yang diingat selain Allah, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Pernah nggak? Jujur saya ingin sampaikan, saya pun juga tidak pernah seperti itu Bapak Ibu. Paling sesekali, ya Allahu Akbar. Tetap bayangan-bayangan macam-macam muncul dalam pikiran kita, nostalgia. Tapi yang penting buat saya, ya pengertian khusyuk itu adalah saya memasrahkan diri saya kepada Allah. Saya pasrah total. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Soalnya ada tadi bayangan-bayangan yang melesat dalam pikiran kita. Ada handphone, ada suara anak menangis, ya. Kemudian juga ada suara televisi, ada pemberitaan dan seterusnya. Didengarkan tetapi tidak mengecoh kita untuk mengedepankan mereka. Lantas Allahnya menjadi the second creation, the second hand. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu harus menjadi the first priority. Itu kebutuhan primer kita itu adalah Allah. Kebutuhan sekunder itu adalah selain Allah. Jadi begitu kita ingat Allah, maka yang lainnya harus menyesuaikan diri. Inilah yang disebut dengan niat primer kita kepada Allah pada saat kita akan khusyuk. Bukan berarti semuanya akan hilang selain hanya Allah. Sulit itu Bapak. Tidak manusiawi salat itu, kalau yang dimaksudkan niat itu fokus 100% hanya ingat Allah. Tidak manusiawi puasa itu, kalau kita harus melakukan, pokoknya ibadah ini harus hanya ingat Allah. Bagaimana tidak, kita akan berkendaraan. Ingin juga membayangkan nanti kalau saya kecepatan nabrak orang, kalau kelambatan ditabrak orang. Apa kiri atau kanan? Harus ada akal di situ yang mainkan Bapak Ibu. Nah, begitu kita berpikir seperti itu, susah untuk kita melakukan syarat yang khusyuk. Atau jangan berkendaraan. Ya. Kita sholat di atas rumah baru. Belum ada perabotannya. Allahu Akbar. Waduh, yang jadi dalam benak kita itu perabotan apa ya? Mereknya apa ya? Besarnya seperti apa ya? Nanti lampunya, pencahayaannya seperti apa ya? Sampai lupa rukuknya itu. Apakah itu tidak bagus salatnya? Apakah itu batal salatnya? Enggak, tetap sah salatnya. Yang dimaksud khusyuk itu sebetulnya adalah memberikan perhatian khusus kepada Allah, ya, sebatas kemampuan optimal kita itu ya, ingat Allah. Tapi kalau masih ingat juga yang lain, orang tua kita yang sedang sakit, ya kan, anak kita yang belum pulang dari sekolah, kita mikir di sekolah, di dalam salat, itu wajar. Yang penting kita sadar bahwa ini kita sedang menyembah Allah ini. Perhatian primer kita itu hanya kepada Allah. Anak-anak itu menjadi kepentingan sekunder dalam salat. Nah, itu menurut saya. Jadi saya kira kalau khusyuk itu jangan diartikan itu harus meninggalkan pikiran lain selain hanya Allah, itu sulit. Nabi pernah memimpin salat, salah satu sujudnya itu lama sekali. Nah, ditanya oleh sahabatnya, kok sujud kita lama tadi? Ya Rasulullah, oh iya, anak cucu saya Hasan Husain keluar dari kamar bertengger atau naik kuda-kudaan di punggung saya. Kalau saya bangun nanti takut jatuh. Nah, dalam kesempatan lain Nabi sholatnya cepat sekali karena mendengarkan suara anak kecil menangis di belakang yang ibunya sedang sholat. Tanya, kenapa kok cepat sekali? Apakah Anda tidak mendengar ada anak menangis di belakang? Makin lama kita sholat, kasihan anak itu kan. Apakah Nabi khusyuk? Tetap khusyuk. Tetapi kebutuhan-kebutuhan primernya itu tetap diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kepasrahan total diri kita kepada Allah, itu yang dimaksud khusyuk. Apakah nanti itu akan kita ingat sepenuhnya, itu tergantung hidayahnya Allah juga kan. Nah, inilah para pemirsa, semoga kita mendapatkan kekhusyuan yang sejati ya, makin lama makin bagus sholat kita karena adanya kekhusyuan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.